Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kang Syamsul. Masih seputaran dalil-dalil akidah dan amaliyah nahdiyah. Mungkin bukunya bisa dicek di Keranjang Kuning ya. Ora ya apa-apa. Dalil-dalil amaliyah dan akidah nahdiyah, atau dibalik dalil-dalil akidah dan amaliyah nahdiyah, masih seputar sholat, episode ke-7. Kemarin kita membahas tentang kunut subuh yang masyhur sekali, terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Ada yang menyunahkan, ada yang membid'ahkan. Tapi kemarin sudah saya jelaskan cukup panjang lebar, semoga disimak. Dan pada kesempatan kali ini adalah dalil membaca taswib atau sayyidina. Tentunya yang dimaksud di sini adalah di dalam sholat. Di sini saya kutip, disampaikan hanya ada satu hadis yang berbunyi, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra wa ma min nabiyyin yawma idzin adama faman siwahu illa tahta liwa'i. Kata Kanjeng Nabi, aku adalah sayyidnya anak Adam di hari kiamat, namun tanpa ada kesombongan. Di tanganku bendera pujian, namun tanpa ada kesombongan. Tak ada seorang nabi pun pada saat itu, baik Adam maupun lainnya, kecuali berada di bawah benderaku. Rawahu At-Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Di sini menyimpulkan sebuah makna yang tersirat, bahwa penyebutan Sayyidina itu boleh-boleh saja. Ya. Nah, di sini ana sayyidu waladi Adam. Nah, kemudian seringkali kata Sayyidina dalam sholat ini dikait-kaitkan dengan hadis yang berbunyi la tusayyiduni fis sholah, yang mana ini diartikan oleh yang suka mengutip, diartikan janganlah menyebut kata sayyid untuk diriku, kata Nabi Muhammad, di dalam sholat. Nah, sehingga sigot sholawat dalam sholat yang terdapat pada tasyahud, ya, yang terdapat pada atau yang dilaksanakan setelah membaca tasyahud, itu cukuplah Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak perlu ditambah sayyidina dengan dalil yang katanya la tusayyiduni fi sholat, janganlah mensayyidkan aku di dalam sholat. Namun perlu kita pahami bahwa ternyata hadis yang disebutkan di atas la tusayyiduni fi sholat itu oleh para ulama sudah diteliti, baik itu Al-Ibnu Hajar Al-Haytami maupun Imam As-Suyuti maupun Imam Romli. Ini sudah mengkomentari bahwa hadis tersebut adalah hadis lemah, bahkan maudhu atau hadis palsu. Kenapa demikian? Karena di situ terdapat lahan yang sangat jelas. Harusnya kalau itu larangan membaca sayyidina, itu bukan tusayyiduni lafadznya, melainkan tusawwiduni, pakai wawu, la tusawwiduni fis shalah. Ternyata di sini redaksinya pakai la tusayyiduni, karena ada lahan atau kesalahan huruf dalam periwayatannya itu oleh ulama yang sudah menelitinya, bahkan dikatakan bittifaqil huffaz, itu merupakan hadis yang dhaif. Disebutkan dalam kitab Sulaimanul Jamal bahwa amma hadithu la tusayyiduni fis sholat fabatilun bittifaqil huffaz. Adapun hadis yang menyatakan la tusayyiduni fi sholat fa batilun, maka itu adalah hadis yang batil, hadis yang
batil atau mungkin bisa disebut sebagai hadis yang lemah atau bahkan maudhu' bittifaqil huffaz. Ya, karena di antara alasannya adalah di situ harusnya menggunakan lafaz tusawwiduni, bukan lafaz tusayyiduni. Lantas bagaimana fatwa para ulama menambahkan sayyidina di dalam sholat? Disebutkan dalam kitab Minhajul Qawim karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Haytami, halaman 160, wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin wa khabaru la tusayyiduni fi sholat dhaifun balla aslalahu. Tidak dipermasalahkan menambahkan kata sayyidina sebelum kata Muhammad di dalam sholat, tidak masalah. Khabaru la tusayyiduni fi sholat dhaifun. Sementara hadis atau kabar yang berbunyi la tusayyiduni fi sholat itu adalah hadis yang batil, tidak memiliki dasar. Meskipun ada kalangan ulama yaitu At-Tusi yang menyatakan bahkan menambahkan sayyiduna itu batal, bisa membatalkan sholat karena menganggap lafaz sholawat dalam sholat itu tauqifi sehingga tidak boleh ditambah, yaitu Imam At-Tusi. Namun hal ini dikomentari oleh Syekh Syarwani, wa amma hadis la tusayyiduni fi sholat fa batilun la aslalahu, sama ya, hadis yang menyebutkan la tusayyiduni fi sholat fa batilun kama qala ba'du mutaakhirul huffaz, sebagaimana disampaikan oleh sebagian mutaakhir para hafid, orang-orang yang berstatus sebagai al-huffaz, penghafal hadis. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapatnya Imam At-Tusi tadi? Wa qawlu Tusi annaha mubtilatun ghalatun. Pendapatnya Imam At-Tusi yang menyatakan bahwa menambahkan sayyidina itu bisa membatalkan sholat, itu adalah pendapat yang keliru. Kemudian Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri dalam Hasyi al-Bajuri menyatakan al-aula dzikru siyadah, yang lebih utama adalah menambahkan atau menyebut kata sayyidina, li'annal afdala sulukul adab, karena yang lebih utama adalah melaksanakan tata krama atau adab, sulukul adab. Khilafan liman qala al-aula tarkus siyadah, berbeda dengan atau tentu berbeda dengan orang yang menyatakan yang lebih utama adalah meninggalkan menambahkan sayyidina iktisaran al-warid, karena dia menganggap cukup dengan hadis yang datang tadi itu, la tusayyiduni fi sholat. Kenapa kok Syekh al-Bajuri ini lebih menyatakan lebih utama adalah menambahkan siyadah? Karena beliau tahu hadis la tusayyiduni fi sholat itu hadis yang batil. Wal mu'tamad al-awwal, yang mu'tamad adalah yang pertama, yaitu menambahkan sayyiduna. Wa hadisu la tusayyiduni fi sholat wa hadisu la tusawwiduni fi sholat bil wawi la bil ya'i batilun. Hadis itu adalah hadis yang batil. Kesimpulannya, ulama sepakat bahwa penambahan lafaz sayyidina dalam sholawat Nabi secara umum adalah hal yang terpuji. Sebab itu merupakan salah satu cara untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, memanggil sahabat Nabi saja boleh menggunakan kata sayyidina. Kenapa memanggil beliau yang tentu lebih mulia justru dilarang? Perlu dimengerti bahwa penambahan kata sayyidina adalah bentuk penghormatan, bukan penghinaan. Sedangkan penambahan lafaz sayyidina dalam sholat dan adzan, ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi menilai sunnah. Ini adalah pendapat yang kuat, yang muktamad, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ar-Ramli dan Imam
Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketika Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli itu menyatakan sepakat bahwa menambahkan lafaz Sayyiduna itu adalah diperbolehkan atau bahkan mungkin lebih utama, maka berarti ini adalah pendapat yang muktamad di antara kalangan mazhab Syafi'i. Jadi inilah dasar-dasar dari yang kita amalkan selama ini dalam sholat. Kita biasanya setelah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhirih. Itu ada dalilnya. Pak, kok panjang? Katanya tadi cuma satu hadis. Ya, kalau di sini cuma diriwayatkan satu hadis, tapi kan perlu saya jelaskan, saya paparkan pendapat para ulama, khususnya di madhab Syafi'i yang dianut oleh Nahdien, yang dianut oleh kita sebagai umat Islam yang berafiliasi dengan organisasi NU yang merujuk kepada madhab Syafi'iyah. Semua yang tadi dapat dibaca dengan jelas di buku ini, Hitam Putih Bid'ah. Ini ada buku tentang hal-hal yang dibid'ahkan oleh sahabat-sahabat kita Salafi Wahabi. Di sini ada buku hitam putihnya, penjelasannya panjang lebar ya. Nah, dan tadi itu kita kutip dari buku ini penjelasannya. Ini karya daripada santri-santri Lirboyo ya, santri-santri Lirboyo Kediri. Ini pengantarnya adalah Kiai Haji Abdullah Kafafihi Mahrus, dan luar biasa ini memudahkan kita untuk mempelajari bagaimana amaliyah-amaliyah yang kita lakukan yang selama ini dituduh bid'ah. Dalam buku ini beberapa sudah dijawab dengan gamblang, baik dengan hadisnya maupun pendapat-pendapat para ulama. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa disebar-sebarkan, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.